Namun tentunya harus disertai bukti yang cukup, saksi yang cukup, dan lain sebagainya. Bukan dibuat-buat, apalagi seolah-olah tidak mau kalah karena sebelumnya sudah dilaporkan. Hola netizen yang tercinta, Razman Nasution, pengacara Fadel Bajideh, melaporkan balik Nikita Mirzani ke polisi dalam dugaan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Laporan Razman pada Nikita Mirzani ke polisi dilakukan pada Minggu 6 Oktober 2024 dengan melampirkan beberapa barang bukti. Razman mengatakan keluarga besar Bajideh juga berencana melaporkan Nikita Mirzani terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik serta dugaan membuat ujaran kebencian melalui media sosial. Razman mengatakan rencana pelaporan keluarga Fadel Bajideh ke Nikita Mirzani ke pihak berwajib berkenaan dugaan penelantaran Laura Mezani. Pihaknya juga akan memastikan rumah aman Laura Mezani benar-benar di bawah perlindungan KPAI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan pihak independen. Sebelumnya, Nikita Mirzani melaporkan Razman terkait Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Polda Metro Jaya pada Kamis 3 Oktober 2024. Polda Metro Jaya mengatakan laporan Nikita Mirzani pada Razman berkaitan dengan penyebaran foto USG Laura Mezani. Telah resmi per hari ini, tanggal 6 Oktober, Minggu 6 Oktober 2020, pukul 13.51 WIB, resmi melaporkan saudari Nikita Mirzani dalam dugaan melakukan tindak pidana kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ya, akhirnya Nikita melaporkan Razman ke polisi. Nah, ini adalah kasus pelaporan data keempat yang terjadi di dunia entertainment dan politik Indonesia yang sudah terjadi, ya. Nah, gue udah tahu itu bakal terjadi karena pada saat kemarin dia memamerkan cek kandungan itu, apa namanya itu, cek kandungannya itu. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, itu nanti akan ditanya dokternya siapa, itu siapa yang menyebarkan, itu siapa nama orang-orang yang menyebutkan kalau itu adalah data si Laura. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena Rere Jelita pasti yang sering nonton Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi ini, yang serba tahu apapun itu, tidak ada yang tidak Raja Bangsawan tahu ini itu di dunia entertainment ya, dan di politik. Bahkan internasional pun Raja tahu ya, apalagi yang cuman lokal gitu ya. Kenapa? Karena kasus pencemaran nama baik, lu ngata-ngatain orang, itu masih, itu rata-rata ya udah hilang gitu aja begitu. Tapi kalau udah pelaporan palsu sama pembocoran data, itu lu bisa langsung diciduk karena ancaman hukumannya ya. Sudah ada kemarin kasus yang tukang sepeda yang dia membocorkan, dia bener itu, mungkin itu bener datanya, tapi karena data itu nggak boleh dibocorin, ya udah akhirnya dia dipenjarain begitu. Nah, makanya Rere Jelita ya, SDM IQ 78, kalau tinggal di Kampuang terus hidupnya kismin ya kan, apalagi kalian yang gaji 4 juta ini jangan lebih sok tahu dari Raja Bangsawan. Kalian itu pergaulannya cuma di kampung. Kalau Raja Bangsawan kan di metropolitan ini ya pergaulannya kan ya kan sampai internasional gitu. Jadi jangan pernah ngajar-ngajar Raja Bangsawan. Dari mana kalian bisa ngajarin Raja Bangsawan? Orang gajimu aja sebulan cuman makan gue 4 hari. Gajimu sebulan cuman cukup biaya bensin tol parkir Raja Bangsawan di Jakarta sini. Dari situ kan udah ketahuan SDM-mu berapa. SDM salah satu penentu keuanganmu di masa depan ya. SDM menentukan lu itu kaya atau tidak. Kenapa banyak kalian ini keluar negeri jadi BAB BUBU, bukan jadi staf karyawan kontrak di perusahaan ternama di luar negeri? Karena SDM-mu nggak nyampe. Nah, kalau lu searching tuh ya, perusahaan-perusahaan Eropa, Amerika, Timur Tengah, itu rata-rata HRD-nya, CEO-nya, manajernya, itu rata-rata orang India. Baru orang bule, orang India, baru orang Cina, baru orang Arab.
Nah, kenapa? Karena SDM mereka. Nah, jadi tidak semua kalau kita mengungkapkan sesuatu harus lihat bukti. Tanpa bukti, dengan pergaulan, dengan nalar, dan dengan literasimu, lo bisa tahu tanpa bukti apa yang dikatakan Raja Bangsawan itu benar. Ya, sebenarnya nih orang nyadar nggak sih kalau jadi bahan ceng-cengan Indonesia Raya bahkan dunia dan akhirat? Nyadar nggak sih nih orang? Nih orang sebenarnya nyadar nggak sih jadi bahan olok-olokan dari Sabang sampai Merauke? Nyadar nggak sih nih orang? Nih orang nyadar nggak sih kalau jadi bahan tertawaan dari kutub utara sampai kutub selatan? Nyadar nggak sih nih orang? Melaporkan seseorang boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu hak warga negara. Namun tentunya harus disertai bukti yang cukup, saksi yang cukup, dan lain sebagainya. Bukan dibuat-buat, apalagi seolah-olah tidak mau kalah karena sebelumnya sudah dilaporkan. Namun bila hal tersebut dilakukan hanya karena tidak ingin kalah karena sebelumnya sudah dilaporkan, lucu saja bila hal tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengklaim dirinya sebagai ahli hukum atau pakar hukum. Lucu saja. Melaporkan seseorang bila dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum dan lain sebagainya, itu wajar dan itu normal, dan tentunya harus disertai dua alat bukti yang cukup, saksi yang cukup, dan lain sebagainya. Itu yang normal. Namun apabila sebaliknya, melaporkan seseorang hanya karena ingin terlihat memiliki power, hanya ingin terlihat tidak ingin merasa kalah dan lain sebagainya, dan bahkan terkesan dipaksakan dan memaksakan, itu baru tidak normal. Bahkan bisa dianggap sangat-sangat tidak normal. Maka apabila hal-hal yang dianggap tidak normal tersebut dilakukan oleh seseorang yang mengklaim dirinya ahli hukum dan pakar hukum, maka akan semakin menguatkan bahwa pada dasarnya beliau tidak mengerti hukum, tidak memahami hukum, bahkan tidak memahami fungsi dari hukum itu sendiri. Paham kan? Paham lah ya, masa sih tidak paham? Seorang single mom ya yang ditantang oleh 11 pengacara. Bayangin lu cuy, single mom nih, ya kan, yang gak pernah gimana-gimana gitu, ibaratnya ditantang sama 11 pengacara. Dan lu tahu yang ngebela siapa? Yang berani pasang badan siapa? Pertama, pengacara kita tercinta Bapak Kamarudin Simanjuntak ya. Beliau adalah seorang pengacara yang berhasil ya. Kemarin ini sempat juga mengurusi kasusnya Brigadir J. Lalu ada juga Deo Lipa, Bapak Deo Lipa, Bapak pengacara Deo Lipa. Ini yang kemarin heboh banget juga untuk bisa terlibat dalam kasusnya Vina kemarin guys, ya kan, menjadi pembelanya kalau nggak salah ya guys ya. Tapi dua pengacara hebat ini aja bersama dengan pengacara Kaniki sekarang, 3 orang pengacara ini aja, ya gimana gue ya. Ya kalau disuruh ngelawan 11 pengacara yang mereka punya itu mah, ya bro, selesai kali. Cuma sehari doang sidangnya kali. NM dan Hai Rasman. Jadi Rasman ini kadang-kadang malah justru akan menyesatkan Fadel ya, dimana Fadel merasa dirinya sudah bebas, merasa dirinya di backup 100% oleh Rasman. Tapi ini belum tentu terjadi karena kepolisian itu ada SOP-nya. Seseorang nggak langsung begitu saja jadi tersangka. Biasanya ada jadi saksi dulu, dimintai keterangan sekian kali kan gitu. Ingat kan beberapa kasus yang viral kan, yang kita akhirnya bisa belajar banyak hal dari kasus-kasus itu. Dan ternyata apa yang terjadi? Mereka jadi tersangka setelah sekian bulan, sekian tahun. Gak langsung ujuk-ujuk jadi tersangka bro. Nah, jadi ini justru malah akan membuat blunder baru. Kemudian jadi akhirnya kena pasal berlapis-lapis. Yang harusnya pasal itu cuma 2, 3, atau 4 pasal, bisa jadi 10 pasal. Gara-gara apa? Gara-gara dianggap meremehkan hukum, konferensi pers di mana-mana dan sebagainya. Tapi jujur ya, dengan adanya kasus-kasus ini kita bisa belajar banyak tentang kehidupan. Paling tidak pada saat kita mempelajari banyak kasus yang ada di Indonesia, kita itu tidak buta hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan melakukan hal-hal konyol seperti yang dilakukan
orang-orang yang ada di dalam kasus-kasus tersebut. Nah, minimal di sini pembelajaran itu akan menyelamatkan hidup kita, ya enggak? Tapi ya sayangnya Rasman ini kan pengacara yang kontroversi ya. Harusnya Fadel ini nggak gandeng Rasman. Tapi dengan gandeng Rasman juga keren sih menurut saya. Kenapa? Karena bakalan seru ceritanya. Bakalan banyak Mama Lemon yang akan bilang, "Hai Rasman." Dan itu seru banget menurut aku. Semoga kasus ini bisa menjadi tontonan yang menarik.